Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ismi di video pembelajaran kita di mata pelajaran spreadsheet. Kali ini kita akan masuk ke materi kita di KD2 yaitu mengentry data. Apa saja ya yang akan kalian pelajari di materi ini? Yuk simak videonya. A. Karakter sel. Dalam worksheet atau lembar kerja, kita akan sering mendengar dan menyebut istilah-istilah berikut. Yang pertama, ada baris atau row, diberi tanda berupa angka 1 sampai dengan 1.048.576. Yang kedua, ada kolom, ditandai dengan abjad A sampai dengan X, F, D, atau jika dijumlahkan sekitar 16.384 kolom. 3. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom seperti sel A1, artinya berada di kolom A baris ke-1. Alamat sel akan terlihat pada name box. Yang keempat ada range. Range adalah gabungan beberapa sel. Contohnya, range A1 sampai A5. Dan yang terakhir ada name box, yaitu tempat posisi sel yang sedang aktif. Berikut adalah petunjuk sel atau sel pointer yang harus kalian ketahui. Panah untuk pindah satu sel ke kiri, atas, kanan, atau bawah. Enter untuk pindah satu sel ke bawah. Home untuk pindah ke kolom A. Ctrl Home untuk pindah ke sel A1. Ctrl N untuk pindah ke sel terakhir yang sedang digunakan. Page up untuk menggulung satu layar ke atas. Page down untuk menggulung satu layar ke bawah. Alt plus page up untuk menggulung satu layar ke kiri. Dan yang terakhir, Alt plus page down untuk menggulung satu layar ke kanan. Yang kedua adalah pengaturan sel. Hal pertama yang dapat kita lakukan dalam pengaturan sel adalah mengubah ukuran sel. Untuk mengubah ukuran sel, kita juga bisa menggunakan beberapa cara, dan cara yang pertama yaitu menggunakan mouse. Yaitu, letakkan mouse pointer pada sisi kanan kotak kolom, kemudian klik, tahan, dan geser sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh, letakkan mouse pointer pada sisi kanan. Klik sampai batasannya seperti ini, lalu tahan dan tinggal digeser sesuai dengan keinginan. Cara yang kedua untuk mengubah ukuran sel yaitu menggunakan tab ribbon. Caranya, klik format, klik column width untuk melebarkan kolom, klik row height untuk meninggikan baris, ketik ukurannya, misalnya 25, lalu klik OK. Berikut adalah contoh mengubah ukuran sel menggunakan tab ribbon. Pilih dulu kolom mana yang ingin dirubah ukurannya. Misalnya P, klik tanda panah yang ada di menu format, klik row height jika ingin meninggikan baris, pilih misalnya 20, lalu klik OK. Atau jika ingin melebarkan kolom, klik lagi formatnya, tanda panah, column width, klik ukuran yang diinginkan, misalnya 12, lalu klik OK. Hal yang dapat dilakukan selanjutnya untuk mengatur sel yaitu memberi garis pada sel. Caranya, seleksi sel yang akan diberi garis, lalu klik tab Home, lalu klik tanda panah pada icon Borders, lalu pilih garis yang diinginkan. Berikut adalah contoh jika kalian ingin memberikan garis pada sel. Pertama, kalian harus pilih dulu sel mana yang ingin diberi garis, misalnya A2 sampai A8. Di blok, lalu klik tab Home, pilih icon border, lalu pilih garis mana yang diinginkan. Maka sel A2 sampai A8 telah diberi garis. Selanjutnya ada memberi warna pada sel. Pemberian warna pada sel digunakan sebagai pembeda antar kategori agar proses pembacaannya lebih mudah. Dan langkah-langkahnya, pertama, pilih sel yang akan diberi warna atau blok sel yang ingin diberi warna sama. 2. Klik tanda panah pada icon Fill Color. 3. Pilih warna yang diinginkan. Berikut adalah contoh untuk memberi warna pada sel. Pertama, pilih dulu sel mana yang ingin diberi warna. Contohnya norek. Oh ya, kalian bisa lihat di sini sebenarnya sudah diberi garis ya, tapi kok kepotong. Nah, caranya supaya bisa menyesuaikan dengan ukuran kalimatnya, kalian tidak perlu menggeser seperti ini,
Tapi dengan cara double klik, maka langsung bisa disesuaikan. Oke, balik lagi kita akan memberikan warna pada sel ya anak-anak. Misalnya kita akan blok dari sel A2 sampai A8. Lalu pilih Fill Color, menu ini ya ikonnya. Lalu pilih warna, misalnya orange. Seperti itu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengatur sel adalah menyisipkan sel. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, klik sel yang akan disisipkan, lalu klik tanda panah pada menu Insert pada tab Home. Next, klik Insert Cells, pilih opsi yang diinginkan. Opsi yang pertama ada Shift Cell Right, yaitu menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Ada Shift Cells Down untuk menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Entire Row menyisipkan baris dan Entire Column menyisipkan kolom. Setelah pilih, maka kalian bisa klik OK. Berikut adalah contoh menyisipkan sel. Pertama-tama, kalian harus pilih dulu sel mana yang akan disisipkan. Seperti contoh sel norek, yaitu M3. Klik Insert pada menu tab Home. Insert Cells. Misalnya Shift Cells Right. Berarti kalian akan memindahkan data ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Atau Insert Cell. Shift Cell Down berarti data akan pindah ke bawah. Kalian bisa pilih opsi lain sesuai dengan kebutuhan. Atau jika ingin menyisipkan kolom, misalnya seperti contoh, kalian ingin memberikan kolom di tengah antara nomor rek dan keterangan. Kalian tinggal blok keterangan, lalu klik Insert, Insert Cell, lalu pilih Shift Cell Right. Maka akan muncul kolom baru di antara norek dan keterangan. Selanjutnya ada menghapus sel. Ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghapus sel. Yang pertama, klik sel atau blok sel yang akan dihapus, lalu klik menu Delete Cells, pilih opsi yang diinginkan. Opsi yang pertama ada Shift Cells Left, menghapus sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kiri. Lalu ada Shift Cells Up, menghapus sel dengan memindahkan data sebelumnya ke atas. Ada Entire Row, menghapus baris, dan Entire Column, menghapus kolom. Setelah pilih opsi, maka klik OK. Berikutnya adalah contoh untuk menghapus sel. Pertama, kalian pilih dulu mana sel yang ingin dihapus. Misalnya, kalian ingin menghapus kata-kata norek di sini. Oke, pilih Delete. Pilih Delete Cells. Misalkan kalian pilih Shift Cell Left, maka akan keterangannya pindah ke kolom M. Atau, pilih Delete, Delete Cells, pilih Shift Cell Up, maka kata-kata 1101 akan naik ke atas, atau jika kalian memilih opsi Entire Row, maka baris yang sama dengan norek akan ikut terhapus. Atau Delete, Delete Cells, Entire Column, maka kolom yang sama dengan norek akan ikut terhapus.